Nggak ada doktrin yang buku mengajarkan cara memperkosa gitu ya. Nggak ada. Itu nggak ada dan nggak akan laku, pasti dikutuk semua orang kan. Semua baik. Kurang apa? Yang kurang, ketika satu kebaikan dengan ilmu melawan kebaikan tanpa ilmu akan berkelahi. Atau ketika sebuah kebaikan dengan ilmu yang lama melawan kebaikan dengan ilmu yang baru akan berkelahi. Itu dalam sejarah kan terjadi tuh. Banyak sampai sekarang masa-masa terjadi. Artinya manusia itu bukan kekurangan nilai baik, manusia hanya kekurangan ilmu. Itu problem manusia. Budiman Sujatmiko, idola generasi saya setidaknya di era 90-an lah. Apa kabar Mas? Baik. Sibuk apa sekarang? Sibuk, sebelum pandemi sih sibuk keliling desa Oke. secara fisik. Oke. Tapi setelah pandemi, karena kebanyakan kegiatan sudah kita lakukan secara digital, begitu, ya banyak di Jakarta dan kalaupun keluar kota, saya lebih sering ke Sukabumi untuk mengerjakan beberapa kerjaan ada di sana. Tetap bersama orang-orang desa kita lagi mengembangkan koperasi dan juga beberapa untuk penyiapan kawasan industri teknologi. Nah, Bukit Algoritma itu? Bukit Algoritma, sekitar ya 2 jam lah dari sini. Oke. Sebuah lompatan yang saya sendiri agak sulit menemukan reasonnya sih dari aktivis politik di era 90-an, lalu masuk ke parlemen di era 2000-an. 2009. Ya, 2009. Lalu sekarang tiba-tiba masuk ke teknologi yang apa ya? Evolusinya tuh kayak gimana Mas? Atau revolusinya. Ya, kita maju. Ada evolusinya, ada revolusinya. Sebenarnya pertanyaan kamu ini pertanyaan ke 2611. Berarti saya beruntung nih, jadi banyak banget tercatat. Saya sudah menjawab 2610 pertanyaan yang sama sebelumnya, kira-kira begitu. Oke, jadi sebenarnya saya tidak melihat itu ada sesuatu yang nggak nyambung, enggak. Bukan Saya tidak lompat, enggak? Mungkin lompatan, tapi dia tetap lompatan dalam satu garis yang sama. Karena itu harus dikembalikan kepada saya bagaimana saya secara pribadi melihat diri saya dan peran sosial yang coba saya kembangkan semenjak dulu jadi aktivis dan sekarang ngurusi bisnis teknologi dan juga beberapa tahun yang lalu saya menjadi anggota DPR selama 2 periode. Karena sebenarnya saya punya 5 obsesi dalam hidup saya. Obsesi yang saya pelihara sejak remaja. Tapi barangkali saya waktu itu belum mampu merumuskannya, tapi sekarang saya berani mengatakan, oh ternyata saya punya obsesi yang bisa dikategorikan menjadi 5. Obsesi yang pertama adalah, saya obsesi pada yang namanya kebebasan manusia. Kebebasan manusia. Human's liberty. Dan konsekuensi dari obsesi yang pertama itu, ya saya harus ikut membangun, merebut atau mewujudkan kebebasan manusia itu. Ya, karena saya orang Indonesia ya minimal yang saya prioritaskan kebebasan manusia Indonesia dong. Warga negara Indonesia. Karena itulah saya terlibat dalam perjuangan demokrasi tahun 90-an ya. Waktu itu saya membuat PRD dan kemudian konsekuensi dari itu saya kemudian dipenjara. Tahun 97 saya divonis 13 tahun. Betul. Obsesi saya pertama itu bagian konsekuensi saya ingin mewujudkan obsesi kebebasan manusia Indonesia atau di Indonesia. Setelah obsesi saya tercapai, kita merasakan demokrasi mulai tahun 98. Saya ingin mengejar obsesi saya yang kedua. Obsesi saya lahir dari saya orang desa. Cilacap Cilacap, saya lahir melewatkan masa kecil saya di Cilacap. Obsesi yang kedua adalah keadilan manusia atau kesetaraan manusia. Tentu itu sebuah ide yang besar, tapi saya mungkin akan mencoba menyumbang sedikit saja bagian dari agenda keadilan manusia itu sehingga tatkala saya diminta oleh partai saya untuk menjadi anggota DPR tahun 2009, saya berpikir apa
Setelah kebebasan dirasakan oleh saya dan banyak orang di Indonesia, di negeri saya ingin coba mewujudkan obsesi saya yang kedua yang menurut saya itu rasanya pas untuk Indonesia, yaitu keadilan. Keadilan sosial. Ya. Dan saya coba wujudkan itu dalam bentuk keadilan anggaran lewat undang-undang desa. Oke. Sehingga desa sekarang mendapatkan anggaran kurang lebih 1 miliar setiap desa, setiap tahun. Itu obsesi saya yang kedua. Alhamdulillah, akhirnya tercapai lah. Gitu ya. Dalam pelaksanaannya belum optimal, Ya, tapi belum sempurna juga. secara legal oke, sudah menjadi aturan. Oke. Jadi obsesi yang pertama bagaimana menjadi aturan, kebebasan menjadi aturan. Nah, kita merasakan demokrasi, politik segala macam. Obsesi yang kedua adalah keadilan, undang-undang desa. Dan terwujud ya. Setelah itu tercapai, saya ingin mengejar obsesi saya yang ketiga, yaitu kemajuan manusia. Kemajuan manusia. Kemajuan manusia. So setelah bebas, setelah adil, what next? Ya orang harus maju. Oke. Orang harus maju, orang harus mulai menemukan cara-cara baru, menaklukkan ruang supaya segala sesuatu menjadi lebih dekat, Oke. menaklukkan waktu supaya segala sesuatu menjadi lebih cepat, dan menaklukkan materi supaya segala hal bisa kita ubah bentuknya sehingga berubah fungsinya lebih mudah melayani kebutuhan-kebutuhan manusia untuk makan, untuk bertempat tinggal, untuk belajar, untuk kesehatan. Sehingga kemudian tahun 2018 saya bersama teman-teman mendirikan Inovator 4.0 Indonesia, dan pada tahun 2020 saya dengan teman-teman mewujudkan atau membangun sebuah kawasan industri berbasis teknologi yang kita harapkan dari sana akan lahir inovasi-inovasi tadi untuk melakukan ruang, melakukan waktu dan merekayasa materi. Ya. Jadi itu obsesi yang ketiga, dan saya persis sedang di tengah-tengah mewujudkan obsesi saya yang ketiga di usia saya yang 51 tahun. Setelah itu nanti ada 2 obsesi lagi. Mudah-mudahan saya punya cukup umur untuk mewujudkan keduanya. Yaitu nantinya obsesi saya yang keempat adalah, nanti kalau saya mewujudkan itu, kamu nggak usah perlu kaget lagi. Sudah tahu bahwa itu sambungannya, yaitu hegemoni manusia. Oke. Hegemoni manusia atas alat. Bagaimana manusia bisa memperalat alat. Oke. Dan bukan diperalat oleh alat. Oke. Semaju apapun alat itu, sekeren dan secanggih apapun, manusia tetap harus di depan. Manusia kalau dalam Islam menjadi khalifatul fil ard, menjadi pemimpin di muka bumi, memperalat alat yang maju itu. Tidak menjadi objek dari alat. Nantinya, obsesi yang kelima, harapan saya adalah sustainability manusia. Keberlangsungan manusia agar manusia tidak punah. Agar manusia bisa mewujudkan, memanusiawikan dirinya, dia berdaulat atas nasibnya, dan seluruh alat kemajuannya dikembangkan oleh seluruh umat manusia, dan kami ingin mengkontribusikannya lewat Bukit Algoritma itu untuk melayani kebahagiaan manusia sih. Intinya itu. Jadi nanti akan ada episode selanjutnya selanjutnya nggak akan berhenti. Kalau misalnya kemudian obsesi kelima terwujud dan saya masih hidup, mungkin kita harus ada obsesi yang lain. Kembali ke titik nol lagi. Kebebasan apa yang harus dikembangkan dari manusia tapi dengan kualitas yang baru. Jadi itu yang saya lakukan sebenarnya mewujudkan kelima obsesi saya itu. Dari 5 obsesi itu kan semua berpijak pada manusia ya Mas. Tadi kebebasan manusia, keadilan manusia, dan semuanya memiliki tempat yang sangat sentral, itu manusianya. Ya, betul. Kesadaran itu terbangun di mana? Kalau Mas Budiman menyebutkan ini baru termanifestasi sekarang, tapi sebenarnya kan tumbuh dari awal tuh, masa remaja atau dari masa kecil ya. Kecil. Saat usia 5 tahun, pengasuh saya bunuh diri gara-gara terjerat utang. Di saat usia saya 5 tahun, saya baru tahu bahwa orang bisa mati. Bahwa orang bisa mati. Pengasuh bunuh diri karena? Terjebak hutang. Terjebak hutang? Lintah darat. Kalau sekarang mungkin terjebak pinjol ya. Kira-kira gitu. Terjebak hutang, beliau suka mengasuh saya, menggendong saya. Tiba-tiba suatu malam saya tahu dia bunuh diri.
gantung diri. Saya tinggal bersama kakek saya yang kepala desa waktu itu. Di situ saya tentu tidak filosofis. Saya tidak bisa rumuskan umur 5 tahun apa yang kamu harapkan gitu ya. Tapi rasa sedih itu begitu traumatik bagi saya. Kematian. Kemudian ketika melihat mayat Mbah Dimin almarhum di rumah gubuknya di belakang rumah saya diselimuti kain batik yang begitu bagus. Dan saya sedih. Saya tahu dia suka menggendong saya dengan kain sarungnya yang lecek, berbau. Tapi untuk pertama kali saya melihat ada satu kain batik yang bagus, gelap, hitam kalau nggak salah, bagus, wangi, menyelimuti jenazahnya. Bagi saya tragis betul rasanya bahwa untuk tubuhnya diselimuti kain bagus, dia harus mati lebih dahulu. Bagi saya ini ada yang nggak beres pasti. Apa? Saya nggak tahu. Tapi bahwa dia miskin, dia mati, menyakiti dirinya, tentu saja karena dia gantung diri ya, itu sangat sakit. Itu traumatik. Tapi itu umur 5 tahun saya kelas 0 kecil atau belum saya lupa ya, kelas 0 kecil, TK. Atau makan sebelum TK, mungkin 4 tahun jangan-jangan. Tiba-tiba suatu saat kelas 1 SD, saya diantar oleh bule saya ke sekolah. Tiap hari berjalan kaki dari rumah saya ke TK saya. TK atau kelas 1 SD saya lupa. Melewati alun-alun di Kecamatan Majenang, kota kecil, dan di depan alun-alun itu ada sebuah tempat bis-bis kumpul. Bis. Tiap hari saya lewat situ, diajak oleh bulik saya, almarhum bulik saya. Saya tanya, "Bulik, ini tempat apa namanya?" Baru saya lihat ada yang suatu kejadian aneh di tempat itu setiap hari saya lihat. Oh, ini namanya Stanplat. Terus saya tanya bulik saya, "Punya siapa?" Punya pemerintah. Itulah pertama kali saya dengar kata pemerintah. Dalam hati saya ingat betul dialog waktu kecil saya ingat berdialog. Di tempat ini selalu saya lihat tiap pagi ada orang tua ringkih tapi pakai pakaian seragam, sendirian, tapi supir-supir bis, kernet-kernet bis yang badannya kekar-kekar itu kok takut sama dia. Bis datang, suruh berhenti bis itu. Suruh nurunkan penumpang, nurut orang-orang yang berbadan kekar itu, supir dan kernet itu. Suruh naikkan penumpang, naik. Setelah itu si orang tua ringkih berseragam itu minta uang. Kasih. Tiap hari saya lihat itu dan saya heran. Dan kata pemerintah muncul di situ pertama. Kenapa orang ini diturutin? Padahal ngapain diminta duit? Kalau kernet sama supirnya bersatu, ngeroyok dia, ngapain lu minta duit? Tapi kenapa nggak dikeroyok? Tapi ketika dikasih tahu oleh kata bulik saya itu pemerintah, oh berarti orang ini suka merintah. Di situ kemudian gagasan paling sederhana tentang kuasa itu muncul. Bahwa seseorang walaupun secara fisik ringkih, tapi ketika dia punya kuasa, pemerintah punya authority, dia bisa memerintahkan apapun meskipun dia sendirian. Tiba-tiba terbersit dalam kepala saya betul dialog dalam kepala saya pada waktu itu. Kelas 1 SD atau 0 besar, saya lupa. Dialognya kira-kira gini. Kalau gitu bisa nggak pemerintah ini nyuruh sekolah saya bikin ruangan lagi, nambah kursi lagi supaya teman-teman masa kecil saya yang miskin-miskin bisa sekolah. Itu ke Bude? Ke bulik saya yang ngomong, enggak, dalam hati. Oh, dalam hati. Saya dalam hati, dialog saya dalam hati. Seketika dia ngomong pemerintah langsung kayak gitu. Saat itu saya berpikir, kalau gitu suatu saat kalau aku besar, aku ingin jadi pemerintah. Supaya teman-teman yang nggak sekolah punya yang sekolah nggak sekolah bisa sekolah, yang miskin nggak boleh jadi miskin lagi. Jadi saya baru kemudian setelah besar bahwa pergulatan batin saya itu ternyata pergulatan yang ada dalam konstitusi kita. Membentuk pemerintah negara Republik Indonesia yang membentuk melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya baru tahu bahwa pergulatan saya sejak 0 besar atau kelas 1 SD itu ada dalam konstitusi. Dan menarik ya, Wisnu, saya tahu ada kemiskinan, saya tahu ada kebodohan, ada pengasuh saya mati, bunuh diri, meninggal. Ternyata atas jawaban itu, saya nggak mendapatkannya dari seorang guru manajemen. Saya nggak nemu bukunya Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Saya nggak nemu bukunya Carnegie. Saya nggak nemu bukunya
Lee Iacocca, bukan. Ketika kuliah? Bukan, Ini? ketika saya SD, saya masih menemukan SD? buku itu, memang belum ada. Tapi saya baru diberitahu oleh kakek saya, ada seorang tokoh yang dulu waktu muda bertemu petani di Bandung dan berdialog tentang kemiskinan. Dan kesimpulan si tokoh itu waktu muda adalah untuk membela si petani namanya Marahan itu, aku harus melawan Belanda. Aku harus merdekakan negeriku. Saat saya masih polos, saya nggak punya referensi apa-apa. Solusi yang diceritakan oleh kakek saya, bapak saya, dan kemudian saya menjadi baca bukunya adalah solusi politik. Oke. Sehingga ketika saya bicara kemiskinan, dalam kepala saya bukan saya harus jadi orang kaya untuk membantu orang miskin. Enggak. Saya enggak untuk mengatasi teman-teman saya enggak sekolah, saya jadi guru, enggak. Ternyata pengajaran pertama adalah solusinya politik. Oh, kalau gitu aku harus jadi pemerintah. Aku harus terjun politik. Itu satu aspek dari masa kecil saya. Ada jawabannya. Ya. Ada aspek lain. Saya juga suka sains. Gara-gara sederhana aja. Kadang-kadang saya ngeliat bintang malam-malam masih jernih kan. Kadang-kadang galaksi Bima Sakti kelihatan. Dekat pantai. Galaksi Bima Sakti masih cerah. Kadang-kadang saya lihat pasir. Ini yang terlebih kecil dari pasir apa. Batas langit itu apa. Saya suka ngeliat kalender. Kalau ini sudah agak kelas 5 SD atau 6 SD, saya lihat kalender. Saya pernah bertanya dalam hati saya lihat kalender. 1982. 1982. Berarti pernah ada angka 0 dong. Kapan nolnya? Kapan nolnya? Sebelum 0 ada enggak? Saya baru tahu bahwa ada satu soal misteri tentang waktu, misteri tentang ruang, langit, dan misteri tentang benda. Itu membuat saya jadi tertarik sains. Kemudian kelas 5 SD saya baca buku. Saya minta bapak saya belikan buku judulnya 100 tokoh dunia paling berpengaruh dalam sejarah. Saya baca. Ada Nabi Muhammad, ada Umar bin Khattab, ada Isaac Newton, ada Yesus, ada Karl Marx, ada Einstein, ada macam-macam 100 tokoh saya baca. Mereka melakukan sesuatu yang besar-besar untuk zamannya dan untuk generasi setelahnya. Kemudian saya berpikir, andai orang-orang ini bersatu, kemampuan masing-masing dalam satu zaman, orang-orang itu lahir dalam satu zaman yang sama, dan mereka kumpul di satu ruang yang sama, pasti soal-soal yang menggelisahkan saya, mulai dari kenapa orang miskin dan kenapa ada ruang, ada waktu, mungkin bisa dijawab. Tapi kan mereka nyatanya berbeda waktunya. Disitulah kemudian saya berpikir, oh sains juga penting. Tapi waktu saya putuskan bahwa pertama-tama manusia, karena kegelisahan saya ingin mencari jawaban itu adalah rasa empati saya pada pembantu saya, pada teman masa kecil saya yang nggak bisa sekolah. Jadi setelah itu entah kenapa saya berpikir, oke, saya akan hidup untuk memecahkan soal-soal ini. Solusi politik itu kan muncul di Cilacap ya? Iya. Bahwa untuk melakukan perubahan dengan ketidakadilan yang dilihat. Baru tahu ketidakadilan tahun 77. 77. Pemilu pertama. Apa yang menyadarkan bahwa ada ketidakadilan? Bahasa saya kan kepala desa. Iya. Kepala desa kan harus menangin Golkar dong. Iya dong. Menangin Golkar. Saya tahu nih ada 3 partai yang ikut pemilu gitu kira-kira kan. Tapi kok bahasa saya cuma nyuruh rakyatnya milih pohon beringin. Dan saya protes. Terus gimana ya Kak Abah? Gimana yang Banteng? Ya pokoknya bahasa saya mengatakan ya harus menang pohon beringin karena ini partai pemerintah. Loh katanya pemilu tuh ganti pemerintah. Tapi suruh milih yang punya pemerintah. Itu dialog sama Mbah? Dialog dengan bahasa saya. Paman-paman saya aktivis AMPI segala macam gitu kan. Golkar. Sementara bapak saya, ibu saya PDI gitu kan. Ya saya pikir oh beda. Bapak ibu saya PDI. Mbah saya yang lain PDI. Tapi mbah saya yang lurah dengan anak-anaknya kok Golkar. Kok ada beda pilihan. Ya dialog-dialog kecil yang sederhana kenapa di rumah mbah saya kepala desa cuma ada pohon beringin gitu ya. Dan dia nyuruh rakyatnya harus milih pohon beringin. Padahal keluarga saya yang lain Banteng. Kenapa? Bagi saya nggak bener nih. Disitulah saya tertarik, saya suka baca buku dan kelas 5 SD saya suka baca koran. Suka nonton Dunia dan Berita, lihat peristiwa-peristiwa. Oh, ada penguasa diktator di Nicaragua. Namanya Somoza. Yang korup digulingkan oleh rakyatnya. 79, umur 9 tahun. Baca berita ya? Baca berita, baca Kompas itu. Saya selalu rebutan koran dengan bapak saya, Kompas. 79 ada raja di Iran digulingkan. Kenapa?
karena jahat sama rakyatnya. Kira-kira gitulah ya, saya tanggapan saya. Oh bisa ya, seorang penguasa yang jahat digulingkan ya. Saya tertarik. Itu menggelisahkan saya. Sehingga waktu kecil saya sebenarnya nggak terlalu punya superhero. Saya nggak visi Superman, saya nggak tertarik. Saya tiba-tiba melihat hero-hero adalah orang-orang nyata yang ada yang kemudian melakukan sesuatu perbuatan nyata di luar negeri. Atau di bangsa saya Bung Karno. Sesimpel itu sehingga kemudian hero-hero saya waktu kecil adalah manusia-manusia yang nyata yang memang kemudian mereka politik gitu. Persis. Di situlah kemudian saya langsung tertarik. Oke, mungkin suatu saat saya harus seperti mereka. Doing something gitu ya. Kelas 1 SMP mulai, saya nggak berpikir terlibat. Tapi oke, menarik. Tapi mulai kelas 1 SMP, kelas 2 SMP saya mulai berpikir. Kenapa nggak aku yang melakukan perubahan? Kenapa nggak saya? Teman-teman saya nggak ngerti, biarin aja, saya aja ngomong. Mereka ngerti nggak ngerti, terserah. Yang penting aku ngomong. Idenya ada. Ide ada dan in a way sedikit 1-2 teman ada yang tertarik. Ada yang tertarik. Malah ada teman bawain, ini ada petisi 50. Dikasih dokumennya. Baca. Kelas 1 SMP loh. Petisi 50. Oh kayak gini, oh bisa ya. Tapi saya percaya bahwa oke, suatu saat saya harus ikut dalam perubahan ini. Dan agenda saya, kecintaan saya pada sains, saya tunda dulu. Kecintaan saya pada teknologi, saya tunda dulu. Karena mau kecintaan pada politik melakukan Enggak, yang perubahan diselesaikan dulu nih, urusan kekuasaan nih. Ya. Tapi sekali kekuasaan berubah lebih baik, Baru saya yang berjanji saya akan kejar itu. Itu dialog itu tentang kecintaan saya pada manusia. Kecintaan saya pada orang miskin. Sehingga saya pernah nyoba jadi buruh kuli bangunan. Cuma ingin ngerasain gimana rasanya jadi kuli bangunan. Ketika SMP? SMA. Di Jogja? Di Jogja. Tapi waktu itu saya pulang ke Cilacap, saya ikut bangun pabrik tapioka di Purbalingga. Ya, di situ ngalamin sebagai buruh. Buruh-buruhnya itu rakyat desa, rakyat desa saya. Tapi saya ikut ada kerja di kabupaten lain, saya ikut pengen ngerasain jadi buruh bangunan gitu ya. Seminggu, capek sekali, berat sekali ya. Saya tahu betul bahwa itu sangat. Tapi dengan itu saya semakin memahami manusia dan semakin saya pengen tahu apa rahasia dari keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan, dan rasa gelisah tadi ya, rasa gelisah itu saya pelihara terus. Sampai suatu saat saya tahun 93 untuk pertama kali saya keluar negeri. Keluar negeri? Keluar negeri. Kemana Mas? Ke Australia. Program atau ada? Ada program seminar hak asasi manusia. Saya bertemu pemenang Nobel dari Guatemala. Dia cerita pada saya tentang perjuangannya untuk suku Indian. Hari pertama saya keluar negeri, saya kagum. Australia. Infrastruktur di Sydney, jalanan, gedung-gedung. Hari kedua saya marah. Karena? Kenapa tidak terjadi? Kenapa tidak terjadi di negeriku? Kenapa seluruh infrastruktur fisik, kemewahan ini, kualitas kampusnya tidak terjadi di negeriku? Dan perasaan itu selalu muncul setiap kali saya keluar negeri mengunjungi negeri maju yang baru saya kunjungi. Selalu. Hari pertama saya kagum. Hari kedua marah. Malamnya sudah mulai marah biasanya sekarang. Malamnya sudah marah. Kenapa di negeriku nggak seperti ini? Di situ kemudian saya berpikir, apa negeriku terdiri dari bangsa-bangsa kelas 2 atau kelas 3? Sehingga mereka tidak berpikir untuk membuat seperti ini. Seperti juga waktu saya di Australia pertama tahun 93. Kenapa negeri ini bisa demokratis ya? Orang bisa mengkritik Perdana Menteri seenaknya. Ya. Pemilu bisa jalan bisa. dengan 93 saya bisa orde baru. Kenapa negeri nggak bisa? Kenapa semua kemewahan yang dimiliki oleh bangsa-bangsa ini nggak dimiliki oleh rakyatku? Teman satu bangsaku. Bagi saya itu cukup menggelisahkan. Dan once saya punya kegelisahan, biasanya saya punya obsesi. Untuk mewujudkan. Untuk menjawab. Untuk menjawabnya. Jika semua orang belum, oke saya mulai dulu. Tugas saya ngajak orang lain. Itu selalu insting spontan buat saya aja, begitu. Itu merawat kegelisahan itu ternyata beresiko ya, karena kan mendorong kita untuk melakukan sesuatu dan menjawab supaya tidak gelisah lagi kan? Saya tidak melihat itu sebagai resiko, tapi konsekuensi. Konsekuensi. Karena dengan begitu saya punya teman SD akrab. Sejak 5 SD, kami suka bicara politik. Berbagi kegelisahan di situ. Kegelisahan. Dan kami berbagi kegelisahan. Dia selalu juara di atas saya. Kecerdasan. Saya sahabat tapi sekaligus bersaing di sekolah. Di Cilacap. Saya balik lagi ke Cilacap. Dia selalu jadi juara. Tapi kami bersahabat.
Dan kami beda kelas, kalau kami berhasil mendebat guru kami di kelas, saat istirahat, Kita ngobrol. ngobrol. Oke, aku udah debat guruku yang ini. Kamu gimana gurumu udah Oke. Selalu kami saling, kamu udah mendebat gurumu apa aja di kelasmu tadi? Aku udah mendebat kayak gini loh. Ah, itu selalu kan gitu tuh. Jaga SD kami suka bicara politik, sejarah, ekonomi segala macam. Suatu saat dia menjadi mahasiswa, saya jadi aktivis, saya ajak dia jadi aktivis Di Jogja sama di Jogja. Tapi dia dilarang oleh orang tuanya. Dilarang oleh orang tuanya. Dan pada detik itu dia tidak mampu melawannya. Apa yang terjadi adalah sesuatu yang memprihatinkan bagi saya. Dia mengalami goncangan mental setelah itu. Saya bersyukur punya orang tua saya membebaskan membebaskan, mengambil jalan meskipun dengan keberatan-keberatan awalnya tentu saja dengan konsekuensi yang dan banyak. konsekuensi. Tapi orang tua dia tidak cukup berani ambil risiko kalau anak kena sesuatu. Dia mengalami goncangan mental sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Karena dia melakukan yang tidak dia kehendaki. Tidak dikendaki. Kalau dia punya dirinya. cita-cita besar, visinya besar, arah cerdas. Dan kalau saya melihat ke dia, berempati itu saya sebagai sahabat saya. Tapi saya berefleksi cara, saya harus bersyukur pada orang tua saya. Karena orang tua saya memberikan ruang saya untuk mengeksplor diri saya. Oke. Disitulah untungnya saya dapat outlet gitu ya. Oke. Tadi solusi politik kan jadi kayak insight yang Mas Budiman temukan. Insight kan? pertama ya. Lalu di Jogja bertemu dengan teman-teman dan sama aktivis ya waktu itu. Belum, bahkan sejak SMA saya sudah ya. Sejak SMA saya ikut kelompok diskusi mahasiswa. Oke. Lalu kemudian muncul PRD itu gimana ceritanya, Mas? Apakah itu juga salah satu perwujudan ini solusi politik yang harus dilakukan? Yap. Padahal sistem kita kan waktu itu membatasi partai itu. Nah itu Ya, gimana? saya tahu proses itu, tapi kan saya belajar dari Bung Karno. Memang Belanda ngasih kesempatan Indonesia merdeka, kan enggak. Saya belajar, ibu saya menarik, ibu saya adalah orang SD menceritakan saya tentang tokoh Napoleon, tokoh-tokoh yang Besar dunia, tokoh besar dunia. Ibu saya suka cerita sejak kecil. Dan ketika saya beli bukunya, baca bukunya, SD saya koleksi bukunya, atau nyewa di perpustakaan, mereka selalu lahir dari keterbatasan. Oke. Mereka selalu lahir dari ketidakmungkinan. Dan dengan strong will, dengan Mereka ide melakukan yang perubahan. jelas, solid, tahu bagaimana meyakinkan orang-orangnya. Saya baca juga Mustafa Kemal Atatürk, Oke. kegelisahannya melihat Turki yang kalah Perang Dunia I dan terbelakang. Dan membuat Republik Turki, bagaimana dia meyakinkan sesama perwira Turki untuk melakukan revolusi melawan kekhalifahan Ottoman dan membentuk Republik Turki modern. Saya baca waktu SD. Mereka orang-orang yang tidak punya fasilitas, situasi tidak memungkinkan dengan cara-cara normal. Oke. Situasi abnormal yang dinormalkan, ya, situasi abnormal yang dinormalkan harus dilawan dengan cara normal yang diabnormalkan. Oh oke. Cara normal yang diabnormalkan. Situasi abnormal yang dinormalkan Harus dilawan. hanya bisa dilawan dengan pikiran-pikiran normal yang pada waktu itu dianggap abnormal. Cuma itu. Itu kan persamaan biasa aja itu, aksi reaksi fisika aja kan. Sama itu biasa aja kan reaksi reaksi aja. Dan PRD lahir dalam semangat itu. PRD lahir dari pikiran-pikiran normal demokrasi, tapi diabnormalkan di masa Orde Baru. Dan pada momentum yang tepat, yang diabnormalkan itu akan menjadi normal. Kembali pada normal yang memang ini seharusnya. Ini seharusnya sebuah negara yang modern. Demokrasi. Semangat zamannya mendorong juga itu ya? Iya, semangat zaman untuk mewujudkan obsesi yang pertama tadi, kebebasan manusia. Gitu. Itulah yang saya kejar, itulah yang kemudian saya dengan teman-teman berpikir, kita nggak banyak, cuma 107 orang kalau nggak salah. Ayo, tapi let's do it. Lagi pula kan Filipina sudah berubah tahun 86. Ya. Korea Selatan sudah berubah sejak tahun 88. Myanmar sudah berubah tahun 88 walaupun jadi kudeta lagi. Nepal berubah. Oke, Indonesia gimana? Itulah yang kemudian kita yakinkan apa sih Indonesia itu warga negara kelas 2 sehingga nggak beroleh keistimewaan, kebebasan dan kemajuan seperti negara lain. Sesimpel itu. Dan selalu itulah yang selalu saya pakai ketika saya keluar negeri. Negara ini punya ini. Kenapa Indonesia nggak punya? Apa kita terkutuk nih sebagai satu bangsa? Saya nggak percaya kutukan itu. Dan terbukti di beberapa
rentang hidupnya Mas Budiman itu nggak ada kutukan itu kan? Nggak ada. Kalau diwujudkan dengan Bisa. gigih, dengan ide yang clear tadi, Ide clear dan solid. Nah, disitulah kenapa sampai sekarang saya percaya pada namanya ide. Saya percaya pada namanya ide tentang apapun. Dan ketika saya praktekkan di beberapa obsesi saya berikutnya, ternyata memang it works. Nggak mudah memang, tapi juga nggak mustahil untuk diwujudkan. ya, ya. Disitulah kemudian saya dapat teman-teman baru yang percaya pada ide saya dan kemudian oke, kita bangun bersama, kita matangkan bukan menjadi ide saya saja, kita Ide bersama. gabungin jadi oke, ide bersama semakin solid, udah. Dan menurut saya apa yang coba kami jawab, kebebasan, keadilan, kemajuan, dan nanti hegemoni manusia dan nanti sustainability manusia, saya percaya kok itu adalah historical call, panggilan sejarah. Itu panggilan sejarah. Asal tepat waktu. Dalam tanda kutip ketika kami mendirikan Inovator 2018 dan di 2020 ada pandemi, oke, Panggilan sejarahnya tepat datang waktu lagi. ternyata. Ya. Pada waktu 2018 kita nggak berpikir ada pandemi. Ya, ya. Meskipun di 2019 saya sudah memprediksi ada pandemi. Karena waktu itu saya lagi menyusun undang-undang baru namanya Undang-Undang Pemerintahan 4.0. Oke. Setelah Undang-Undang Desa jadi, saya kemudian tiba-tiba keranjingan ingin bikin undang-undang baru namanya Undang-Undang Pemerintahan 4.0 yang kira-kira bunyi undang-undangnya adalah kalau Indonesia suatu saat kena bencana nasional, kalau suatu saat Indonesia kena bencana perang diserang negara lain, dan kalau suatu saat Indonesia mengalami epidemi, saya nggak pakai istilah pandemi, epidemi, kira-kira pemerintah harus melakukan apa? Apakah harus negosiasi anggaran, refocusing anggaran, negosiasi politik yang berlarut, atau harus ada semacam sistem cerdas dalam jalankan pemerintahan yang memberikan rekomendasi berbasis data, oke, refocusing ke sini. Tiga itu, kalau kena bencana nasional, kena perang, maupun kena epidemi. Itu saya susun dengan teman-teman tahun 2019. Punya gagasan itu dari mana Mas Budiman? Apa belajar sejarah juga atau melihat? Salah satu, pertama belajar sejarah. Saya belajar sejarah karena memang satu bangsa atau manusia itu berubah kalau ada 3 faktor. Berubah kualitatif, lompatannya. Berubah setiap hari sih berubah ya. Kalau ada 3 faktor. Ada revolusi, ada perang, dan ada pandemi. Oke. Ketika salah satu, salah dua, atau ketiga-tiganya hadir di dunia, Itu akan membawa manusia secara keseluruhan ini dipaksa untuk melompat. Saya belajar pandemi Black Death, Spanish Flu, revolusi industri, revolusi Prancis, Semua perang karena dunia itu. satu, perang dunia kedua. Itu kan gagasan-gagasan yang unthinkable yang nggak terpikirkan tiba-tiba, yang hanya dipikir oleh segelintir orang tiba-tiba terjadi. dia menjadi wabah begitu ya. Jadi menurut saya dalam pengertian ini adalah ketika kita bicara kemajuan, tiba-tiba ada pandemi. Atau ada faktor revolusi industri keempat, terus ada pandemi. Oke, kita sudah punya 2 faktor. Perang nggak ada lah ya. Ya. Ada 2 faktor. Lebih dari Pandemi cukup sama. untuk melakukan perubahan. sebuah lompatan besar satu bangsa atau manusia secara keseluruhan. Bukan karena saya dukun, ini analisis aja. Ya, ya. Dan science based kan? Science based, historical based, based on Data, historical record. Saya suka belajar sejarah ya. Sehingga waktu saya divonis 13 tahun pun, Iya, yang tahun kerasa. 97, Mei 97 saya divonis 13 tahun. Ibu saya sedih karena saya divonis 13 tahun, umur saya 26 tahun. Mungkin mikir juga saya akan kapan nikah gitu kan. Saya belum punya pacar, belum pernah punya pacar sebelumnya juga. Saya bilang sama ibu saya, Bu, kalau lihat semua tanda-tanda ini nggak akan lebih dari 5 tahun, Orde Baru. Jadi pasti saya tidak akan ke 13 tahun. Bahkan mungkin tidak akan lebih dari 5 tahun saya penjara. Kenapa kamu yakin? Seluruh tanda-tandanya menunjukkan bahwa ini adalah akhir dari sebuah rejim. The last days of the regime. Semua ini sudah saya pelajari. Sudah saya pelajari, Bu. Jadi terang aja. Saya percaya. Bukan insting, ini analisis saya. Saya yakinkan ibu saya. Based on history, based on History, data. beberapa kejadian saya gabungkan kejadian negara lain, kejadian Terjadi masa lalu. seperti ini, oke. Mungkin otak-atik gatuk lah ya, mungkin ya. Tapi kesimpulannya nggak jauh meleset dari sana. Sehingga ketika kita divonis Mei 97, 13 tahun. Juli 97 krisis moneter Korea Selatan, Oke, persis. ke Thailand, Ke Indonesia. menghantam Indonesia Agustus 97, oke. Ini
nubuat sedang diwujudkan, kira-kira gitu lah. Istilah gitu. Bukan saya dukung, bukan. Keyakinan sejarahnya mewujud ya? Mewujud. Artinya ada data-datanya. Bukan belief saja, tapi Oke. logik, hukum sejarah aja gitu loh. Jadi saya selalu percaya bahwa ketika saya melakukan sesuatu, mengidekan sesuatu, menggerakkan sesuatu, itu pasti hasil diskusi saya dengan teman-teman, atau saya pikirkan, kalau saya renungkan segala macam, saya renungkan, saya pikirkan, akan katanya mau ke sini. Bukan paranormal, bukan. Saya nggak punya kemampuan itu, nggak punya. Jadi Mas Budiman melihat sejarah sebagai sesuatu yang berulang atau sebagai sesuatu yang kita pelajari bahwa ini akan menjadi pelajaran untuk next-nya? Sejarah akan berulang dengan tempat yang berbeda, dengan nama tokoh yang berbeda, di tempat-tempat di dunia. Berbeda. Sejarah berulang. Teknologi menyebabkan perulangannya menjadi lebih cepat. Oke. Teknologi informasi menyebabkan pengulangan-pengulangannya menjadi lebih tepat. Kenapa saya yakin sejarah berulang? Karena semaju apapun teknologi berkembang, manusia hari ini masih sama dengan manusia 10.000 tahun yang lalu cara berpikirnya. Persis. Ya. Manusia hari ini semodern apapun, cara berpikirnya masih seperti 10.000 tahun yang lalu. Yang berubah itu cuma isi pikirannya. Tapi cara berpikirnya sama. Bagaimana manusia memproses informasi dari benda, informasi dari orang lain yang berbeda, orang lain yang sama itu sama. Rasa cemburunya sama, rasa marahnya sama, rasa jengkelnya sama. Apakah itu karena jahat? Enggak. Saya sampai pada kesimpulan gini, Wisnu. Dan ini kesimpulan berdasarkan data. Ya. Kejadian-kejadian sejarah dan korban-korban sejarah itu bukan karena ada pertengkaran antara yang baik dengan yang buruk. Saya agak berbeda dengan asumsi banyak orang bahwa seolah dunia itu adalah soal baik versus jahat. Bukan. Kenapa? Karena lebih banyak orang mati ketika hal baik berkelahi dengan hal baik lain. Saya sering pakai contoh kayak gini. Berapa sih orang yang mati dibunuh setelah diperkosa hanya karena alasan birahi dibandingkan jumlah orang yang mati dalam sejarah manusia dibunuh, diperkosa, dirampok karena alasan-alasan mulia dari kedua belah pihak. Banyak orang mati ratusan juta untuk membela negara. Melawan orang yang juga punya niat baik yang sama, membela negara mereka. Membela agama, membela agama yang dia yakini. Baik loh. Berjuang untuk agama, untuk negara, untuk rakyat baik nggak? Baik, mulia. Tapi mereka melakukan hal-hal yang tingkat kejahatannya lebih banyak daripada orang yang semata-matanya jahat membunuh setelah memperkosa orang. Kalau dunia disuruh memilih bahwa hanya ada baik versus buruk, dunia akan akur. Nggak akan ada konflik. Ya. Kalau dunia itu hanya baik versus buruk, 99,9% manusia akan akur membela yang baik dan mengecam yang buruk. Kalau ada sebuah kejahatan semata-mata karena birahi misalnya pemerkosaan, pasti semua akan mengecam apapun agamanya. Tapi bayangkan kalau agama X berkelahi dengan agama Y, negara Z berkelahi dengan negara R berperang, atau partai ini terbelah. Manusia terbelah dan pembelahannya bisa sangat sengit dengan korban jiwa yang jauh lebih banyak. Ya. Jadi ironi manusia adalah manusia tuh nggak kekurangan niat baik. Manusia tidak kekurangan doktrin-doktrin mengajarkan kebaikan. Nggak pernah kurang mau dari Konghucu, Nabi Muhammad, Yesus, Buddha, Karl Marx, Adam Smith, semuanya baik. Nggak ada doktrin yang buku mengajarkan cara memperkosa gitu ya. Itu nggak ada dan nggak akan laku, pasti dikutuk semua orang kan. Semua baik. Kurang apa? Yang kurang? Bagus pertanyaanmu. Ketika satu kebaikan dengan ilmu melawan kebaikan tanpa ilmu akan berkelahi. Atau ketika sebuah kebaikan dengan ilmu yang lama melawan kebaikan dengan ilmu yang baru akan berkelahi. Itu dalam sejarah kan terjadi tuh. Sejarah itu. Galileo, lalu Pythagoras, Socrates, Socrates. siapapun lah, banyak sampai sekarang masa-masa terjadi. Artinya
Manusia itu bukan kekurangan nilai baik, manusia hanya kekurangan ilmu. Itu problem manusia. Oke. Kalau kata Nietzsche sih, musuh pengetahuan itu bukan ketidaktahuan. Musuh pengetahuan adalah ilusi pengetahuan. Sesuatu yang bukan pengetahuan tapi kita anggap itu Sebagai pengetahuan. pengetahuan. Dan memaksakan dirinya untuk dianggap Sebagai pengetahuan dan pengetahuan. memaksakan dirinya untuk tetap ada dan relevan. Padahal nggak bisa. Kebaikan itu seperti obat. Obat kan dibuat dengan niat baik Ya. untuk menyembuhkan penyakit. Tapi bayangkan kalau obat itu sudah melewati tanggal kedaluarsa. Nggak berfungsi lagi dia. Jadi racun malah, Jadi bukan racun. sekedar nggak berfungsi, jadi racun. Kebaikan-kebaikan yang usang, yang dipaksakan terus Nggak ada, relevan lagi gitu. di zaman baru, dia akan jadi kejahatan. Oke. Kejahatan yang lahir dari niat baik. Niat baik tanpa ilmu atau niat baik dengan ilmu yang sudah usang. Salah. Ya, ya. Manusia itu berkelahi persis di titik itu. Ya. Tragedi manusia sumbernya adalah tidak adanya pengetahuan. Pengetahuan bahwa kebaruan, sementara status quo yang lama berpegang pada pengetahuan yang lama. Ya, dengan niat baik. Dengan niat baik semua sama. Dengan niat baik. Siapa yang nggak bilang itu niat baik? Niat baik. Ya. Jadi saya nggak percaya problem kita adalah manusia kurangnya akhlak. Bukan. Kurangnya pengetahuan. Oke. Balik ke Mas Budiman tadi yang yakin tidak 13 tahun gitu ya. Oke. Itu kan basisnya juga kesadaran akan sejarah bahwa tanda-tanda ini akan mengantar saya. Ibu 13 tahun itu mustahil karena ada Nggak lebih dari 5 tahun ini. ya, betul. Tapi di sisi lain itu kan menyelamatkan juga ya. Mas Budiman di penjara itu ya. In a way iya. Oke. Karena menarik, bagus. Ya karena saya di penjara saya nggak diculik kan. Iya, Ya. teman-teman saya kan kena semua. Iya, tuh. ya. Kalau saya nggak ketangkap saya diculik nomor 1 bahkan mungkin. Iya. Karena saya pimpinannya. Mungkin ya pada tingkat blessing in disguise katakanlah gitu. Saya coba menjelaskan ini secara rasional. Saya tuh suka coba mencari tahu apa yang rasional di sini. Apa ya? Saya belum ketemu kenapa itu terjadi. Tapi yang rasional sih kecerobohan kurir kita aja yang ketangkap sehingga menyebabkan tempat persembunyian kita kebongkar. Tapi ada satu dialog menarik selama seminggu saya diinterogasi di kantor Badan Intelijen ABRI. Ya dibentak-bentak segala macam, tapi menarik. Ketika yang mereka interogasi adalah isi pikiran saya, isi pikiran kami di PRD, buku manifesto kami menjadi bahan interogasi, seluruh program kami. Apa maksudnya ini, apa maksudnya itu, debat lah, dibentak-bentak segala macam. Tapi ada satu dialog yang menarik dengan interrogator saya. Pak, saya ingin ABRI keluar dari politik agar ABRI bisa menjadi angkatan perang modern. Nggak usah ngurusi bupati, nggak usah ngurusi pemilu, menangin Golkar. Dan saya janji, kalau satu saat saya bebas, kalau satu saat Indonesia demokratis, saya janji, satu saat saya akan memanfaatkan demokrasi untuk membangun angkatan perang modern. Entah kapan saya nggak tahu. Itu percakapan dengan interrogator. Dengan interrogator. Tentara, interrogator. Oke. Dan ketika akhirnya demokrasi terjadi, ketika itu saya dipindahkan dari kantor BIA ke kantor Kejaksaan Agung, rutan Kejaksaan Agung. Dia bilang pesan pada saya, tanggal 17 Agustus malam tahun 1996. Oke Bud, suatu saat kalau lu bebas, cari gua lagi. Kita ketemu. Oke. Dan ketika suatu saat setelah demokrasi, saya nggak ketemu dia. Tapi setelah saya pulang dari Inggris, kuliah di Inggris, saya pulang, saya temu dia lagi. Saya pernah berjanji seperti ini kan, ya oke. Coba kita ketemu dengan murid-murid Bapak. Dari Kopassus, Denjaka, segala. Saya cerita, ini loh, angkatan perang modern itu harus kayak gini. Saya kan belajar tentang itu di Inggris kan. Ya. Di Inggris, jadi ya saya janji gitu. Jadi ya mungkin kita juga sedang bekerja untuk itu ya, untuk membantu inovasi teknologi bagi Indonesia ya, bukan cuma sektor pertahanan tapi sektor-sektor yang lain. Sekali lagi, apa yang membuat interrogator itu dalam tanda kutip simpati pada perjuangan kami adalah karena ketika interogasi itu saya meyakinkan mereka inilah Jati diri mereka. jati diri mereka dan opini-opini saya itu berbasis ilmu pengetahuan. Bukan asal ngomong, bukan asal protes cabut di fungsi ABRI. So what next? Bukan asal protes kita perlu otonomi daerah, bukan asal protes kenapa kita harus referendum di Timur. Karena saya ceritakan semua, kenapa kita harus referendum Timur. Kenapa dengan Aceh, Papua harus ada dialog. Itu saya ceritakan semua. Saya ceritakan. Dan argumentatif by science atau by pengetahuan. By pengetahuan. Ya. Maka diterima juga sebagai sebuah pengetahuan. Saya percaya bahwa ketika seseorang diungkap kesadarannya,
dikulik kesadarannya, dan ketika pintu kesadaran terbuka, Dia kita ada isi dengan kepahaman. pengetahuan, Bisa manusia itu punya kemampuan untuk berkembang. Yang harus kita lenyapkan atau hilangkan adalah ketakutannya untuk meninggalkan masa lalu. Itu yang kita lenyapkan. Manusia suka ide baru kok. Yang paling takut kan meninggalkan ide-ide lama yang buatnya enak. Tapi kita tunjukkan, enggak, ide baru lebih enak karena lebih relevan. You merasa enak sekarang tapi nggak akan relevan. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Dengan interrogator itu sekarang masih kontak? Atau? Masih kontak, tapi udah lama sih udah gak kontak lagi. Oh masa dulu status saya diajak ke rumahnya, kenal anak istrinya, kasih koleksi bukunya, gini-gini segala macam. Ya begitu. Diajak ke rumah orang tuanya di Bali. Mas Budiman sering menyebut saya itu bukan pemberani, tapi saya membenci ketakutan. Ya. Apakah macam-macam ini yang disebut Mas Budiman ketakutan yang harus disudahi gitu ya? Ya, saya bukan seorang pemberani. Saya males kalau diboncengin naik motor cepat-cepat. Saya nggak suka misalnya bungee jumping misalnya gitu. saya bukan pemberani. Saya bukan pemberani. Hanya saja memang pada saat itu kemarahan saya pada situasi membuat saya rasa marah itu melampaui rasa takut saya. Sih. Jadi saya tidak menghilangkan rasa takut, tapi saya naikkan rasa marah saya. Supaya mengatasi rasa takut itu. Rasa takutnya ada, tapi nggak saya turunkan, agak susah itu. Tapi meningkatkan rasa jengkel mudah bagi saya. Sehingga ketakut itu nggak kelihatan sebagai ketakutan lagi. Dia harus ikut, dia menjadi sub aja dia. Saya nggak dituntun rasa takut lagi, saya dituntun oleh rasa jengkel, rasa marah, rasa gelisah, rasa apapun lah namanya itu. Itu yang Mas Budiman juga wujudkan dalam waktu rentang ketika berhadapan dengan rezim Orde Baru yang sangat eksesif itu. Betul. Saya kan pernah ditangkap 6 kali. 6 kali? 6 kali sejak SMA. Oke. Gara-gara SMA malah saya pernah dianggap teroris. Serius? Karena saya sekolah di SMA Muhammadiyah 1, tinggal di Kauman. Oke. Pada tanggal 24 Desember saya datang ke gereja Santo Antonius. Oke, di Kolsani itu. Di Kolsani untuk lihat Natalan. Gitu ngajak teman-teman. Semua indikator itu ada di... Kemudian ketahuan saya bukan umat Katolik gitu loh kan. Dikira teror, ditangkap, bisa diinterogasi. Di situ saya pertama kali diinterogasi di polisian. Dipukul, disiksa segala macam. Untuk menunjukkan bahwa kamu teroris ya. Ngapain kamu gereja, kamu bukan orang Katolik datang. Saya cuma memang kepengen lihat Natalan aja, misalnya Natal. Jadi waktu kecil saya juga saya punya sahabat Katolik dari kecil yang kadang-kadang suka ngajak saya ke gereja gitu kan. Ya kebiasaan saya kalau ada Natal tuh memang ke gereja gitu, ngantar teman saya, sambil dulu ngincer cewek. Cuma nggak jadi pacar. Tapi itu ketahuan saya bukan orang Katolik gitu ya. Diinterogasi. Itu pertama ditangkap di Jogja. 87. 24 Desember malam. Kedua saya kelas 3 SMA. Gara-gara saya itu kelas 1 SMA, tadi kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, kelas 3 SMA saya pindah ke Bogor. Gara-gara saya bikin kelompok diskusi, waktu SMA, ketahuan, ditangkap lagi di Bogor, diinterogasi di kantor Kadis Sospol Bogor. Ketiga, waktu itu ditangkap di Jogja, demo solidaritas petani. Kemudian keempat saya ditangkap di Surabaya, gara-gara mengadvokasi petani. Di daerah Jawa Timur, Situbondo, tahun 93. Waktu itu kita lagi memprotes lahan pertanian yang dijadikan latihan perang. Jadi yang ngejar-ngejar saya adalah tentara-tentara. Malam-malam sendirian saya. Sampai masuk jurang segala macam, hujan-hujan. Kalau ketangkep mati mungkin saya tuh kan. Akhirnya lolos dari situ, ketangkepnya di Surabaya malah di terminal bis sama teman-teman saya. Diinterogasi di kantor Bakorsta Nasda di Kodam Jaya, ya lumayan lah itu. Penyisaannya lumayan. Yang paling menderita sih bukan disiksa fisik, tapi ketika lihat teman disiksa. Lihat teman disiksa itu paling kita nggak tega. Atau kita dikonfrontasi, keterangannya berbeda. Kita diterogasi sendiri, Kan kita ngarang nih. Ditemukan, beda. Dikonfrontasi beda. Kita harus mukul teman kita. Atau kalau saya salah, teman saya mukul saya. Itu paling nggak asik kan lihat kayak gitu. Tapi oke, itu pernah saya lewati semua. Kemudian itu keempat ya. Kelima itu kelima ada satu lagi. Di Cilacap. Saya mengorganisir buruh perkebunan di kampung halaman saya. Ketahuan juga ditangkap di Kodim gitu ya. Keenam ya 27 Juli. 27 Juli. Jadi saya 6 kali diinterogasi, pengalaman 6 kali diinterogasi, tapi
interogasi 6 kali itu mengajari saya satu hal. Saya jadi tahu cara bagaimana berdebat. Dan meyakinkan orang yang Meyakinkan orang dari situasi yang sangat impossible, sangat itu, kemudian bagian dan fakta yang ada, coba kita analisis. Saya belajar debat dari interrogator saya untuk quick respon gitu ya, quick respon menghadapi situasi yang tiba-tiba muncul fakta baru, oke harus respon seperti apa. Itu saya, guru berdebat saya. Pilihan waktu itu menggunakan 27 Juli sebagai mimbar itu dalam konteks keinginan Mas Budiman mengubah situasi politik itu Itu gimana sejak logiknya? 94. 94 sudah dirintis. Ya, 96 kan kejadiannya, tapi 94 kita sudah prediksi bahwa akan terjadi tabrakan politik besar antara PDI yang waktu itu diketuai Ibu Mega, yang terpilih sebagai ketua umum PDI 93. Ya. 94 kita analisis. Ada seorang ketua umum partai yang tidak dikenal oleh Orba. Dia punya historical legacy, anak Bung Karno. Punya Partai masa. yang cukup besar pada waktu itu, berhimpun banyak orang. Pasti ini akan ada tabrakan. Ini semacam sel kanker masuk dalam tubuh Orde Baru dan pasti akan membesar. Ini akan ada tabrakan. Akan terjadi tabrakan. Dan kita nggak tahu, oke, kita harus dekati PDI. Yang waktu itu saya dekat dengan orang PDI saya itu juga sih. Dan ketika terjadi peristiwa perebutan kekuasaan oleh Bu Mega oleh Pak Surya, dari Bu Mega Pak Suryadi, ya ini inevitable, ini tak terhindarkan, tak terelakkan, pasti akan terjadi tabrakan. Meskipun Bu Mega waktu bosan moderat mungkin, tapi pasti akan tabrakan. Sejarah mengajarkan itu juga. Sejarah mengajarkan itu. Jadi nggak ada nothing new under the sky gitu sebenarnya kan. Nggak ada yang baru di bawah langit, ya kita hanya sekedar mau rangkum saja. Itu yang terjadi sehingga oke, ini saatnya perubahan, dan kita juga bikin PRD 96 pada masanya udah 30 tahun lebih Orde Baru. At least harus ada yang mulai mengatakan stop dan alternatifnya adalah ini gitu loh. Banyak orang yang sudah mengkritik Orde Baru pada waktu itu, sudah banyak. Tapi mereka tidak pernah berbicara sistem alternatif apa setelahnya. Yang kami PRD lakukan adalah kita susun manifesto, kita berbicara sistem politik alternatif apa, ekonomi apa. Setelah ini diakhiri. Setelah ini diakhiri. Sehingga kemudian ketika saya diinterogasi di Kejaksaan Agung 4 bulan, BAP-nya setebal ini, sayangnya hilang. Sebenarnya itu saya sedang mengeksplor. Karena si interrogator dari Kejaksaan Agung tanya, maksudmu program ini apa sih? Maksudmu reforma agraria apa sih? Maksudmu pembangunan desa apa sih? Maksudmu referendum Timur apa sih? Maksudmu pemilu harus diselenggarakan oleh KPU dan dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri apa sih? Maksudmu harus ada semacam lembaga pemeriksa kekayaan pejabat apa sih? Kita tulis argumentasinya. Kalau Indonesia mau bener harus kayak gini. Jadi sebenarnya itu bukan interogasi, tapi saya sedang menguraikan apa yang visi kami lakukan. Alhamdulillahnya setelah reformasi banyak dilakukan dengan segala kekurangannya. Dari hasil interogasi. Interogasi itu kalau saya lihat-lihat, oh iya masuk gitu ya. Masuk semua gitu loh. Jadi saya pikir, dan waktu itu ketika kita interogasi 4 bulan nggak boleh baca koran, boleh apa, itu murni aja spontan, tak keputusan. Sehingga saya berpikir, saya percaya pada ide, saya percaya pada insting politik, saya percaya pada visi. Sehingga ketika saya terjun politik, ya itu, ya modalnya saya visi bukan uang. Jika ketika kalau ketemu orang politik tanpa visi, bagi saya, arep opo we? Mau ngapain kamu berpolitik? Gak punya ide dan gak kamu kenalkan idemu. Bagi saya, kamu kemana-mana bawa kucing dalam karung. Kemudian kan PRD dilepas karena Mas Budiman ditangkap kan ya? Iya. Dan teman-teman berjalan dengan agenda yang sudah diset dengan punya program dan sebagainya. Terkendali dari dalam atau memang teman-teman di lapangan mengorganisir diri? Mengorganisir, tapi terkendala juga karena situasinya tentu, sehingga kemudian dibikin kepengurusan bawah tanah, yang itu kemudian diculikin ya, kepengurusan bawah tanah itu ya sebar, kemudian nyebar sendiri-sendiri, tapi kadang-kadang berkoordinasi. Waktu itu kan nggak mungkin ada Twitter, ya nggak ada. Memang nggak susah, itu situasi bawah tanah itu yang nggak saya alami karena saya di penjara. Iya. Jadi ada satu episode perjuangan yang menurut saya paling seru, tapi saya nggak ngalami karena saya di penjara ya. Tapi setelah dengar cerita dari teman-teman yang bergerak di bawah tanah dan sebagian diculik, ya seru juga sih. Pengalaman mereka tentunya lebih kaya daripada saya dan teman-teman yang di penjara. Begitu. Dan proses bahwa Mas Budiman tidak terlibat lalu ada di penjara itu kan kayak juga memurnikan gagasan yang kemudian di BAP segede ini tadi juga. Oh iya.
Tapi waktu BAP segede ini itu sebelum saya divonis ya, sebelum sebelum, divonis. Nah itu menjadi proses BAP, kemudian dari itu jadi bahan dakwaan. Oh, oke. Jadi bahan dakwaan, jadi bahan dakwaan. Oh, banyak cerita menarik waktu sidang pengadilan juga, banyak cerita menarik. Jadi bahan dakwaan dan kemudian di penjara. Ya saya didakwa karena penjelasan saya di buku tebel ini gitu ya. 13 tahun. Ada teman saya yang 12 tahun, ada yang 8 tahun. Tapi sekali lagi dengan keyakinan saya nggak akan lebih dari 5 tahun penjara ya. Dan betul. Ya terjadi semuanya krisis moneter, oke. Ini Tanda-tanda yang deja vu menunjukkan ya. Sesuatu yang hanya pernah saya baca dalam buku, Kok muncul kejadian gitu di negara lain, di Filipina, di Korea, kok kejadian di negeri sendiri, di negeri sendiri. Satu-satu yang saya sesali adalah saya tidak di lapangan saat itu. Di dalam penjara berarti mengalami itu sebagai sesuatu yang bagian dari proses yang akan dilalui ya. Ya. Bukan penyesalan, bukan sebuah Saya ingat waktu kelas 1 SMA atau kelas 3 SMP, ibu saya kan punya salon. salon. Saya suka syukur ke ibu saya, gratis kan. Saya pernah ngomong sama ibu saya, Bu, suatu saat saya akan tabrakan dengan Orde Baru. Dan mungkin suatu saat saya akan di penjara, Bu. Jadi nggak usah kaget, harus siap-siap. Kelas 1 SMA kalau nggak salah. Oke. Suatu saat saya mungkin akan di penjara. Karena suatu saat saya akan lawan. Saya cuma minta doa aja lah. Kelas 1 SMA kalau nggak salah. Lagi cukur dia, Bu. Wah, kamu ngomong apa sih? Ibu ngomong gitu kan. Doa kok yang jelek-jelek gitu. Enggak berdoa ini. Saya pengen iseng aja ngomong. Dan kayaknya ngelihat ya ke depan gitu ya, karena pengalaman. Bukan saya dukung, tapi saya lagi merencanakan sesuatu dan Oke. ibarat saya lagi seorang insinyur sipil mau bikin jalan tol, pasti saya akan Udah nabrak tahu. daerah ini. Oke. Karena memang ada daerah yang saya tabrak dan ini gak akan berubah ini. Dan tipe-tipenya tipe-tipe keras kepala akan saya tabrak Seperti pasti. itu. Ya. Jadi saya akan tabrakan. Saya akan tabrakan. Lalu peralihannya Mas dari PRD kemudian ke PDI, kan sebuah rencana yang kemudian bisa dikatakan gagal ya, Gagal. karena PRD-nya tidak menjadi partai dan di tidak parlemen. menjadi upaya untuk mengubah secara politik dari Secara partai itu ya, secara sistem. Waktu itu setelah kami keluar di era Gus Dur. Bagi kami Gus Dur adalah kawan kami, seorang demokratis yang jadi presiden. Akhirnya kami punya seorang sahabat jadi orang nomor 1 di Republik ini. Sehingga kita bela Itu capaian juga itu ya? Capaian. Kita bela Gus Dur, kita ingin punya mimpi Gus Dur 5 tahun selesai. Tapi beliau kalah, dijatuhkan. Itu membawa trauma tersendiri. Baru aja menang, belum kenyang dengan kemenangan, Ya, sudah dijatuhkan. lapar puluhan tahun, dapat nasi, kita makan 2-3 sendok, ditarik lagi. Itu jauh lebih mengecewakan loh. Itu secara psikologis banyak aktivis trauma. Termasuk saya trauma. Kemudian saya berpikir, oke, situasi udah baru. Ilmu yang kami pelajari selama ini hanya ilmu untuk melawan otoritarisme. Dan dilawan sudah. Untuk memenangkan perjuangan di sistem otoritarisme. Sekarang untuk memenangkan agenda-agenda di sistem demokratis, ilmu baik yang usang itu harus ditinggalin. Kami harus mempelajari ilmu baru. Sehingga ketika Gus Dur Yang lebih jatuh, relevan itu ya. saya keluar dari PRD, saya putuskan saya harus belajar. Saya keluar negeri, saya ingin melihat dunia. Setelah baru keluar dari penjara, ngerasain demokratis di era Gus Dur, kemudian jatuh, kecewa, oke saya keluar dulu. Saya harus berjaga jarak dulu dari Indonesia selama 2 tahun. Di Inggris saya belajar banyak. Tapi sekali lagi sejarah baik hati sama saya. Saya di Inggris, saya ketemu orang-orang dari berbagai negara yang dikirim oleh negara yang belajar. Dan sahabat-sahabat saya di Cambridge itu mahasiswa dari China. Mahasiswa dari China. Ya. Mereka diutus oleh kementerian, dapat beasiswa Untuk studi, kuliah, belajar hubungan internasional, belajar politik, belajar ekonomi, belajar komputer. Saya diskusi sama mereka banyak. Saya tanya, kok negara kalian ngirim anak-anak Cina ke negeri-negeri barat? Memang targetnya apa? Saya tanya sering diskusi. Cerita mereka. Kami punya target ini, kami ingin belajar ini, kami ingin bangun ini. Waktu zaman Jiang Zemin di Cina, tahun 2002-2004. Oke, saya belajarin mereka. Di situ saya dapat jawaban. Oke, mungkin jalan yang kalian tempuh, mungkin bisa kami amati, kami tiru dan kami modifikasi. Disitulah kemudian ketika saya diskusi dengan mereka, saya berpikir, oke, kalau saat saya pulang, mungkin suatu saat saya harus wujudkan mimpi saya lama saya. Oke.
wujudkan sebuah Indonesia yang membangun dirinya dengan teknologi. Saya berpikir seperti itu. Kalau Mas Budiman keluar diutus atau untuk studinya itu? Enggak, saya Dapat beasiswa? memutuskan Berangkat sendiri? berangkat sendiri. Oke. Beasiswa dari satu yayasan lembaga, beasiswa dari Amerika. Tapi saya memilih ke Inggris. Dan kemudian saya pulang dengan segudang rencana di kepala saya gitu ya. 2 tahun kan ya? Oh, Menumpuk kemarahan ya. Kalau keluar negeri kan selalu Menumpuk kemarahan dan- kekaguman dan kemarahan. Oh iya, kekaguman dan marah. Ya. Tapi oke, saya kan nggak bisa terus marah nih. Saya cari aja apa aja nih. Oke, kalian Inggris bisa gede jadi karena apa sih? Kalian yang dari India bisa kayak gini karena apa sih? Kalian yang dari Cina belajar bisa bangun kayak gini karena apa sih? Oke, dapat aku semua. kumpulin. Oke, dengan keyakinan saya pulang ke Indonesia 2004. Saya udah nggak berpartai kan? Ya. Kemudian saya memutuskan untuk berpartai. Para seorang politik juga. Dan saya memutuskan ke PDI Perjuangan. Yang pada waktu itu baru kalah pemilu. Pemilu, ya. Baru kalah pilpres. Persis. 2004. Kenapa? Karena saya berpikir partai ini beda dengan partai-partai lain. Partai ini bukan dibikin 1 tahun 2 tahun lalu karena reformasi. Partai ini punya sejarah panjang. Jadi pasti ada sesuatu yang beyond dari sekedar urusan pemilu. Jadi ketika menjadi oposisi saya senang. Dan saya menyatakan diri waktu itu dibuat di Kompas, di rubrik nama dan peristiwa Kompas, saya bilang saya ingin menolkan diri. Oke. Kenapa? Kenapa saya ingin menolakkan diri? Saya bilang, saya merasa bersalah. Merasa bersalahnya apa? Pada suatu masa 2 tahun lalu Indonesia menyoroti saya. Saya dianggap sebagai salah satu pahlawan reformasi. Tapi saya merasa bahwa ini too much. Expose pada saya terlalu berlebihan. Dan sementara saya harus buktikan bahwa ide-ide saya memang diterima masyarakat. Sehingga saya mengatakan menolakkan diri. Saya akan menjauh dari media. Tidak dengan nama-nama besar yang tadi di labeling ke Mas Budiman. Enggak. Karena bagi saya itu nama besar atau keterkenalan saya kan dengan ilmu lama. Ya. Ini mau dapat ilmu baru. Saya dapat ilmu baru dan saya merasa bahwa label saya dengan ilmu lama itu usang. Udah selesai lah. Udah selesai, rasanya. udah selesai. Udah masa lalu gitu ya. Udah selesai. Kalau saya terus-menerus Mengglorifikasi kemenangan itu nggak maju juga. nggak maju juga dan saya akan kehilangan relevansi. Saya takut. Sih, betul. Saya takut kehilangan relevansi. Saya adalah orang yang takut kehilangan relevansi. Saya terus, Mengupdate ya. Mengupdate apa yang baru. Kata dari nol itu di situ. Nol itu sebenarnya kayak kalau dalam Islam tuh kembali ke fitri, menolkan diri. Dan memulai supaya relevan. Memulai baru supaya relevan. Dan kemudian saya putuskan saya menolkan diri. Saya ingin ke rakyat, saya ingin ke grassroots, saya ingin ke petani, saya ingin ke nelayan. Tempat asal usul kenapa saya dulu awalnya ingin terjun politik adalah untuk mereka. Ya. Sementara saya udah di luar negeri, saya udah diglorifikasi, disorot segala macam. Tiba-tiba kenal banyak selebritis gitu kan. Dulu kami dianggap jahat, setelah reformasi kami dianggap pahlawan ya kan. Banyak selebritis kenal kan, banyak artis-artis yang ngajak diskusi kan. Idola-idola remaja tiba-tiba pengen ketemu ajak diskusi segala macam. Saya pikir, oke, nikmat sih. Tapi itu harus dihentikan. Nggak, harus dihentikan, saya harus hentikan. Sebelum saya larut, nggak bener nih. Saya harus menolakkan diri, saya harus ke bawah lagi. Saya ingin cari tahu, apa sebenarnya, apa yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Saya merasa tahu apa yang dibutuhkan rakyat Indonesia atas hasil studi saya dan atas hasil diskusi saya dengan mahasiswa-mahasiswa dari berbagai negara saat di Inggris. Saya merasa tahu apa yang dibutuhkan sebuah bangsa after demokrasi. Studi. Tapi saya belum tahu apa yang diinginkan oleh bangsa ini. Beda antara kebutuhan dan keinginan. Saya merasa tahu apa yang dibutuhkan. Tapi apakah yang diinginkan itu? Saya pengen cari tahu dong. Dan saya mengejauhkan dari media sehingga banyak orang mengatakan, kamu kemana? Kok nggak pernah nongol lagi? Nggak, saya nggak mau diganggu belajar saya ke rakyat itu dengan sorot lampu. Udah wawancara di sini nggak, saya nggak mau. Saya ingin tenang. Saya ingin lagi mau dialog batin dengan rakyat nih. Observe gitu ya. Observe, keliling. Saya bikin gerakan dan teman-teman namanya Jelajah Nusantara. Dari provinsi ke provinsi, kabupaten ke petani, ketemu anak. Mau apa. Itu 2004 ya. Sehingga saat 2008 akhir saya diminta oleh partai untuk nyalon DPR RI. Cilacap. Dari Banyumas Cilacap, daerah asal saya.
Saya ketemu teman-teman aktivis PRD atau aktivis yang lain jadi dosen yang kemudian, Bud, kamu mau jadi DPR kan? Ya, ayo perjuangkan yuk undang-undang desa. Apa konsepmu? Mereka udah punya konsep. Oke. Ini konsepmu, aku punya konsep. Tetap. Oke, kita rombak, kita modifikasi. Kita bentuk yang baru draftnya. Tapi betul, itu yang diinginkan oleh rakyat. Itu yang diinginkan oleh rakyat. Rakyat ingin ada keadilan kesejahteraan anggaran. Ya sudah, itu yang diinginkan dan menurut saya itu yang akan dibutuhkan. Ketemu nih antara kebutuhan dan keinginan, ketemu di titik itu. Dan clear ya, solid juga. Clear, solid, ketemu di kebutuhan dan keinginan, artinya objektif, subjektif sudah pas. Masuk. Ketika terjadi, saya selalu merasa ini adalah panggilan sejarah. Keluar dari ini, kalau kamu hanya mengikuti yang dibutuhkan, nggak ketemu keinginan, pasti nggak akan didukung. Kalau kamu hanya ikuti apa yang diinginkan tapi nggak dibutuhkan, mungkin didukung, tapi sebenarnya nggak akan membawa bangsa ini kemana-mana. Karena kedua itu faktor itu ketemu, oke, ini pas. Sehingga relatif mudah didukung. Dan kemudian secara sistemik di dalam proses politik udah saya terpilih ya relatif mudah. Butuh 3 tahun, tapi tetap saja relatif tidak ada komplikasi macam-macam. Komplikasi masalah teknis saja. Tidak ada keberatan politik segala macam. Walaupun saya tahu tidak ada keberatan politik, bukan mereka setuju, tapi mostly sih kebanyakan nggak ngerti. Tapi it's okay. Sehingga goal lah undang-undang itu. Sehingga ketika itu terjadi, oke, opsi saya kedua terwujud. Jadi pilihan Mas Budiman untuk keluar dari PRD dan kemudian masuk ke PDI sebenarnya strategis ya. Karena ingin mewujudkan apa yang diimpikan tadi dengan apa yang diketahui karena kebutuhan dan diinginkan rakyat dan ketemu di situ. Perubahan sosial politik dalam di demokrasi situ. kan butuh kuantiti. Jumlah. PDI kan besar. Ya. Nah, strateginya di situ. Strateginya di situ. Dan lagi pula itu partai keluarga saya. Bapak Ibu ya. Keluarga saya juga dari PNI. Saya bisa membayangkan misalnya kalau Mas Budiman masih kekeh dengan glorifikasi PRD, saya nggak membayangkan apakah ini akan terwujud juga. Karena kita mungkin saya sebagai individu akan lebih bersinar. Mungkin. Tapi secara pemanfaatan umumnya kolektif dalam waktu cepat mungkin takes time. Saya mau cerita tentang satu hal, Wisnu. 2011, saya baru terpilih 2009. Dan saya membawa kampanye undang-undang desa. Dan didukung. Dapat suara terbanyak. Itu. Yang bicara itu yang Mas Budiman aja. 2011 belum jadi itu undang-undang. Bahkan belum bentuk pansus karena masih negosiasi. Saya diajak ngobrol dengan seorang konglomerat. 2011. Konglomerat ngomong kayak gini ke saya. 6 mata dengan teman yang membawa. Di sebuah tempat 4 mata. 6 mata. Konglomerat ini ngomong gini, saya nggak perlu sebut namanya ya. Mas, Anda kan udah di DPR ya. Ini 2011 DKI mau ada pilgub nih. DKI mau ada pilgub. Mas Budiman nyalon gubernur DKI ya. Kita dukung. Nanti kita bantu juga pencitraan, kampanye, sosialisasi. Demi Tuhan nih, orang itu ngomong kayak gitu. Ya nanti suatu saat setelah selesai, siapa tahu nanti Mas Budiman bisa jadi presiden. In the next presidential election. Kalau ini lebih implisit. Ini implisit. Kalau ini pesan yang kedua implisit. Tapi yang eksplisit banget. Gubernur, tahun depan akan ada gubernur. Saya jawab udah dia. Pak, dengan segala hormat, Bapak kok percaya saya? Kita belum pernah ketemu, gitu. Tapi dengan segala hormat, Pak, saya masih punya utang, Pak. Saya di DPR nih, dengan biaya sedikit dapat suara terbaik di dapil. Karena saya bawa sebuah undang-undang. Kalau saya terpilih, undang-undang yang belum jadi, tiba-tiba saya jadi gubernur, dan mungkin bisa saya terpilih jadi gubernur DKI, saya pasti tidak akan merasa tenang, karena saya masih punya utang. Padahal saya merasa, antara Budiman menjadi gubernur DKI di 2012 dengan undang-undang desa itu jadi, yang akan lebih revolusioner mengangkat rakyat itu se-Indonesia adalah ketika ini jadi undang-undang, bukan ketika saya jadi gubernur DKI, Pak. Saya tolak. Pada waktu itu belum ada nama Pak Jokowi, belum ada nama Ahok, belum ada. Tapi waktu itu saya 2011 ingat dulu di sebuah hotel, dan saya tolak dengan segala hormat.
terima kasih atas kepercayaannya, tapi saya masih punya utang, saya harus selesaikan ini undang-undang dulu gitu. Kayak panggilan sejarah itu ya? Panggilan untuk sejarah. menyelesaikan Enggak, undang-undang itu kan listrik. kalau saya sekedar ngejar diri, Iya, pasti karir diri, gubernur. saya kan gubernur. Ya, itu panggilan sejarah Panggilan untuk sejarah. menyelesaikan undang-undang itu. Panggilan sejarah tuh rakyat harus punya undang-undang desa, dan saya lebih memilih itu. Ya. Ya kalau saya memilih kedua bisa jadi saya jadi gubernur mungkin atau jadi presiden, barangkali saya nggak tahu, kita nggak tahu ya tarifnya. Ya, ya. Tapi saya memilih ini karena itu memberi saya kepuasan batin. Ya. Dan inline juga dengan perjuangan-perjuangan yang dirintis dari Nyambung, awal. Ya. ceritanya nyambung gitu loh, sehingga nggak perlu bingung. Wong ini nyambung aja, banyak orang bingung kok bisa kayak gini, terus kemudian ke bukit algoritma. Iya. Bagi saya ini ada lanjutannya nih ceritanya Iya, nih iya. gitu ya. Jadi begitu. Sehingga ketika 2019 saya sudah 2 periode di DPR, Ya. saya sudah merasa selesai saya di DPR. Panggilan sejarahnya lain lagi nih. Lain lagi saya menghadap Pak Sekjen, Pak Hasto, saya tidak mau nyalon. Saya sejak 2017 sudah ngomong ke dapil saya, ini terakhir, saya nggak mau nyalon lagi. Oke. Karena saya tahu, ketika saya ada di sebuah jabatan 2 periode berturut-turut, maka pada periode ketiga, pasti saya akan jadi beban bagi jabatan itu. Oh, oke. Nggak akan membawa nilai tambah. Saya akan tumpul, saya akan bego, saya akan on. Dan nggak relevan lagi dengan... Sudah irrelevant. Oke. Sudah irrelevant. Itu yang mau Sudah dilawan irrelevant. kan? Saya nggak mau, saya nggak mau nggak relevan gitu. Jadi menurut saya adalah, saya udah ngomong ke Pak Hasto, tapi Pak Hasto bilang, yaudah kalau kamu nggak nyalon, sekarang kamu bantu Pak Jokowi kan, yaudah bantu di satu dapil yang Pak Jokowi kalah kemarin. Ya udah, saya udah ditempatkan di Jawa Timur, which is memang sebenarnya saya lebih banyak ke Jakarta sih debat politik jadinya untuk kampanye presiden, bukan untuk dapil saya sendiri. Ya, Karena memang ya. saya nggak niat. Periode ketiga karena periode ketiga saya mapan dan saya bego. Menarik nih, 2 periode ketiga akan jadi beban. Saya selalu kayak gitu. Saya tahu diri saya. Itu ya kesadaran Mas Budiman, ini sekarang kan lagi isu soal 3 periode nih. Oh ya. Mas Budiman dalam posisi yang clear soal itu. Oh clear. Ketika Bahwa ada kalau sebuah jabatan dilakukan publik pada periode ketiga. Akan Tapi jadi orang beban. sih nggak tahu, beda-beda ya. Kalau saya lebih dari 2 periode itu irrelevant. Kamu akan kehilangan tantangan, akan kehilangan kebaruan, dan ketika orang kehilangan kebaruan, tantangan, maka kamu akan irrelevant. Dan menjadi beban buat Dan kalaupun jabatan. kamu maju, waktu bergerak lebih cepat. Kalaupun kamu merasa maju, merasa nambah ilmu baru, mungkin saya nambah ilmu baru pada periode ketiga ya di DPR, tapi waktu Lebih cepat ya. sehingga kenapa saya memilih untuk tidak jadi pejabat publik? Karena saya pada waktu itu berpikir itu 2019 kan, sampai 2018 kan udah bikin kelompok inovator, ngumpulin anak muda Indonesia yang Iya, iya. pinter-pinter. Karena sudah punya rencana di kepala saya. Saya mau urus fokus anak-anak muda ini, saya bikinkan sesuatu tempat ekosistem untuk yang memang menjadi kebutuhan bangsa ini. 2018 saya melihat itu kebutuhan, belum jadi keinginan. Oke. Pandemi menyebabkan jadi keinginan. Nah, ketemu tuh lagi. Ketemu lagi, Iya, iya. ketemu lagi, Kebutuhan dan ketemu lagi. Ya. Supaya clear aja, berarti kalau Mas Budiman punya bayangan bahwa periode 2 itu udah cukup, lalu periode ketiga bisa jadi beban, itu juga semua jabatan Mas Budiman merasa- Semua jabatan. Termasuk ide Presiden Jokowi mau 3 periode itu menurut Mas Budiman irrelevan juga? Irrelevant. Nggak relevan. Ya, ya. Sama sekali nggak relevan ya. Clear ya. 10 tahun itu ilmu, karena gini, 10 tahun kan kamu berpraktek. Ya, Waktu belajarmu berkurang. persis. Kamu berpraktek. Apa sih yang kamu praktekkan? 10 tahun kan kamu mempraktekkan ilmu-ilmu lama Ya, untuk jadi nyata. persis. Relevansi ilmu lama adalah ketika dipraktekkan. Ya kan? Dan waktumu berkurang untuk pelajari ilmu baru. Padahal Ilmu jalan terus. kejar. Padahal pada tahun ke-11 ke sana yang perlu dibujukan adalah ilmu baru. Itu loh. Itu aja sih sederhana. Oke, ya, ya. Dalam posisi itu masuk akal sih kenapa Mas Budiman juga punya kesadaran sejarah. Ini selesai di sini, berhenti di sini, Iya. melakukan sesuatu yang strategis di bidang Belajar ilmu lain. baru, Ya. itu lagi. Kan tadi kalau kembali ke masalahnya Mas Budiman, pertentangan itu kan terjadi ketika tadi orang dengan ilmu lama mempertahankan bertarung dengan ilmu yang baru gitu. Sama-sama punya niat baik kan tadi? Sama-sama punya niat baik, Iya. tapi kan jadi bentrok. Iya, karena orang yakin dengan Dan ilmu yang lama. usang akan menjadi sumber kejahatan tanpa Persis. dia berniat jahat. Persis. Karena nggak sadar bahwa dia sudah Dia usang. sadar, dia merasa baik kok. Aku merasa baik, ini ilmu yang aku belajar memang untuk niat baik. Kamu lupa kamu sedang memakan obat yang dibuat dengan niat baik, tapi karena lewat tanggal kedaluarsa dia jadi racun. Oke. Tadi menarik yang ini Mas Budiman, saya belum gali soal ketika di Inggris,
belajar dan ketemu dari China, dari negara-negara Negara lain, lain ya. Ini kan sebenarnya sebuah program yang secara visioner dilakukan Soekarno dulu sebelum 65. Betul, dan itu adalah the unfinished job of Soekarno. Ya. Itu kerja yang belum selesai dari Bung Karno. Jadi kalau saya dengan teman-teman bikin buka algoritma, ini sebenarnya bagian dari revolusi belum selesai nih. Melaksanakan Ya. revolusi yang belum selesai dari Bung Karno. Bung Karno itu pengetahuan teknologi, penguasaan teknologi pada waktu Bung Karno 60-an kan kesana obsesi Bung Karno. Iya, semua orang hebat Indonesia dikirim, lalu akhirnya ada kendala. Kendala nggak bisa pada balik, ahli nuklir, ahli antariksa, ahli kapal, ya kan? Jadi ini saya lagi meneruskan kerjaan yang nggak sempat diselesaikan Bung Karno dengan teman-teman ini. Ya, dengan kondisi baru tentu saja, bukan nuklir lagi ya. AI sekarang kan. Iya, iya. Itu Artificial intelligence. panggilan sejarah kemudian ya bagi Mas Budiman yang ingin mewujud. Kan kemajuan dari. Ya, Ya bagi saya panggilan sejarah itu saya bagi 5 tahap tadi itu loh. ya. Ya. Untuk Kebebasan. human liberty, kebebasan manusia, politik yang pertama ilmunya. Persis. Untuk kesetaraan keadilan manusia, ilmu yang pertama adalah ekonomi. Ekonomi, ya. Keadilan. Untuk kemajuan manusia, ilmu yang relevan adalah komputer. Nanti hegemoni manusia yang relevan adalah filsafat. Filsafat. Yes. Karena nanti bicara soal makna manusia dan alatnya. Oke. Kelima, kemungkinan spirituality. Manusia yang menjadi sustain, tidak punah. Ya. Ketika semua kerjaan fisik rutin dan berbahaya, Dikerjakan kebutuhan oleh manusia robot. dikerjakan oleh robot, manusia ngapain sih? Ya, ya. Kan berkontemplasi, berefleksi, mencari makna apa artinya manusia, apa artinya Tuhan, apa artinya alam. Jadi masing-masing tahapan itu ada ilmu jagoannya. Oke. Kebebasan manusia adalah politik, keadilan manusia adalah Ekonomi. ekonomi, kemajuan manusia adalah komputer. Teknologi. Tahap keempat yang belum kita hadapi nanti adalah Filsafat. filsafat. Keempat adalah mungkin spirituality. Jadi saya belajar juga sesuai dengan Tahapan itu ya. Oke. Dalam proses hidup Mas Budiman, menemukan ilmu-ilmu itu karena sengaja mencari atau dalam perjalanan yang ketemu, belajar filsafat, belajar ekonomi, belajar politik, lalu belajar spiritualitas juga. Politik jelas tarik peristiwa Ya, kan ya. itu. Dari awal ya. Ekonomi itu saat SMA, saya belajar ekonomi dan filsafat. Waktu SD SMP fokus saya politik dan sejarah. Oke. Waktu SMA fokus saya ekonomi dan filsafat. SMA. Ekonomi dan filsafat. Waktu kuliah fokus saya politik dan teknologi. Terapan, teknologi terapan. Begitu di Inggris saya mulai fokus kepada basic science. Basic science dan filsafat. Oke. Di luar materi kuliah saya. Ya, materi kuliah saya kan hubungan internasional, Ya, ya. tapi di luar Ada itu kegemaran lain ada yang kegemaran lain dipelajari. saya filsafat dan basic science. Filsafat dan basic science ya. Itu jadi sengaja atau nggak sengaja saya tahu bahwa ketika saya belajar politik saya nggak boleh hanya belajar politik waktu saya SD ya. Karena saya tahu Bung Karno juga seorang insinyur, kemudian beberapa tokoh politik lain juga seorang ekonom. Saya tahu bahwa nggak boleh berhenti di situ. Tapi memang saya fokusnya itu dulu deh. Yang penting Soeharto jatuh dulu deh. Kira-kira gitu kan. Ya, Sampai ya. SMP Soeharto jatuh dulu deh. Baru SMA saya mulai belajar ekonomi dan filsafat karena saya mulai berpikir setelah Soeharto jatuh ekonomi Indonesia kayak gimana nih? Kan nggak boleh hanya setelah Soeharto jatuh kemudian harus apa? Memberi alternatif kan ya? Harus kita pikir. Saya SMA belajar itu. Ekonomi, politik, dan filsafat. Ya. Itu mulai SMA. Karena saya berpikir oke. Filsafat itu lebih pada waktu itu untuk melakukan apa yang kupelajari sebenarnya apa maknanya. Dan cara berpikirku pencarian apa? Mencari makna. Apa maknanya? Itu solid. Ya kemudian saya kuliah politik dan teknologi saya orientasinya. Dan dengan 5 obsesi yang tadi awal kita sebut, Ya. soal, kebebasan, keadilan, lalu Kemajuan, hegemoni, hegemoni, sama ya. spiritual. Sustainability, Sustainability ya? keberlangsungan manusia Ya. ya. Dari 5 itu pergulatan umat manusia kan sebenarnya. Ya. Dan itu kan ya berulang. Atau pada setidaknya fasenya. menurut saya itu seharusnya dialami oleh manusia sebagai sebuah race, sebagai umat. Itu harusnya pergulatannya itu menurut saya. Dan saya jadikan itu personal. Oke. Dan itu diwujudkan dengan beberapa hal yang strategis dipilih kan. Dipilih yang kata orang susah ternyata nggak terlalu susah asal waktu yang tepat dan asal ide solid dan argumentasi yang tepat. Dan itu terbukti ya, interrogator yang Mas Budiman harusnya berseberangan, akhirnya punya ide yang sama. Saya punya prinsip gini Wisnu. Your enemy defines who you are. Oke.
kualitas lawanmu menentukan kualitas dirimu. Oke. Sebenarnya menurut saya, pengalaman saya belum tentu pengalaman orang lain. Kualitas seseorang ditentukan oleh lawannya, bukan oleh kawan-kawannya. Oke. Saya punya banyak kawan hebat dari dulu, tapi orang anggap saya ya biasa aja. Tapi begitu Soeharto menganggap saya lawan, Oh, itu Ya. jadi jadi kualitas dirimu sebenarnya ditentukan oleh kualitas lawanmu. maka pilihlah lawanmu. Pilihlah lawanmu. Oke. Dan dalam perjalanan ini Mas Budiman, tahapan-tahapan itu menemukan lawan-lawan yang harus ditaklukkan. Ya, ada lawan. Saya selalu memilih lawan di setiap episode tadi. Iya, iya. Kalau sekarang saya tanya, siapa lawanmu Budiman? Ya, lawan dalam pengertian tapi tidak harus menganihilasi. Ya, Bagi ya. saya, benchmark saya Elon Musk. Benchmark saya Mark Zuckerberg. Oke. Benchmark saya adalah tech giant. Saya jadikan itu benchmark. Oke, kamu melakukan siapa ini? Indonesia bisa nggak? Menuju ke situ. Itu. Ya. Bekal kemarahan 2 tahun itu cukup ya untuk membangun sebuah mimpi untuk mewujudkan bahwa Indonesia bisa. Oh iya, itu sangat cukup. Tinggal mencari algoritmanya aja. Karena itu tempatnya kayak buat namanya Bukit Algoritma. Di Sukabumi ya? Iya, kira-kira gitu. Dan sekarang ada perkembangan yang lebih maju kayak. Ya kita coba kita dengan ngajak berbagai macam investor, kontraktor, kolaborasi untuk kembangkan bareng-bareng, dan ternyata mimpi kami itu bahkan ada cerita menarik, ada 1-2 konglomerat yang mengatakan, saya punya tanah 1.000 hektar, ayo dong bikin kayak seperti Sukabumi dong. Ada yang ngasih tanah 1.000 hektar, Mas Budi mana dikembangkan bareng-bareng. Jadikan tempat kami 1.000 hektar ini menjadi kawasan, di tempat lain 1.200 hektar. Tiba-tiba muncul konglomerat pengusaha yang nggak pernah saya gauli dari dulu, saya kan Nggak pernah jarang, kenal ya. nggak pernah kenal, saya aktivis lah. Melihat Orang ada- miskin aja gitu kan saya juga. Melihat ada inovasi ini, mereka connect, Mereka tiba-tiba lalu support. buying ideas, buying my ideas kan. Oke. Dan saya senang mereka ingin berhijrah menjadi perusahaan-perusahaan teknologi dan ingin go global, bukan sekedar jadi jago kandang. Saya senang. Mau saya itu memang begitu. Dan itu karena ide yang clear, ide yang solid, dan ketemu apa yang dibutuhkan dan yang diinginkan. Iya, tadi. betul. Masuk di situ. Nothing is impossible. Ya. Oke Mas Budiman, ini Siap. kita ngobrol panjang banget nih. Banyak banget ya. Saya udah dikasih kode beberapa kali bahwa Mas Budiman Oke. ada agenda Ada lain. meeting, ya betul, Ya, ada meeting lagi. sorry, tapi ini saya gembira banget dapat Siap. pencerahan dan beberapa hal mengkonfirmasi sih. Oke, koordinasi ya. Oke. Bahwa perjuangannya memang ada di satu garis. Nyambung, continue. Meskipun ya kelihatan orang kalau lihat kayak loncat-loncat ya, tapi ya memang Budiman begini ini. Punya 5 tadi apa 5 istilahnya? obsesi. Obsesi Saya yang 5 obsesi. mewujud dalam beberapa hal dalam langkah-langkahnya ini. Ya. Makasih Mas Budiman. Makasih Wisnu Waktunya atas berdua jam. eksplorasi idenya. Ya, oke, Oke. sukses ya. Thank Oke. you. Selamat untuk semuanya. Selamat bekerja. Saya harus ada meeting lagi nih. Thank you, Mas Budiman. Oke, makasih. Sama. Saya punya prinsip gini Wisnu. Your enemy defines who you are. Oke. Kualitas lawanmu menentukan kualitas dirimu. Oke. Sebenarnya menurut saya, pengalaman saya belum tentu pengalaman orang lain. Kualitas seseorang ditentukan oleh lawannya, bukan oleh kawan-kawannya. Oke. Saya punya banyak kawan hebat dari dulu, tapi orang anggap saya ya biasa aja. Tapi begitu Soeharto menganggap saya lawan, Oh, itu Ya. jadi jadi kualitas dirimu sebenarnya ditentukan oleh kualitas lawanmu. maka pilihlah lawanmu. Pilihlah lawanmu. Oke. Dan dalam perjalanan ini Mas Budiman, tahapan-tahapan itu menemukan lawan-lawan yang harus ditaklukkan. Ya, ada lawan. Saya selalu memilih lawan di setiap episode tadi. Iya, iya. Kalau sekarang saya tanya, siapa lawanmu Budiman? Ya, lawan dalam pengertian tapi tidak harus menganihilasi. Ya, Bagi ya. saya, benchmark saya Elon Musk. Benchmark saya Mark Zuckerberg. Oke. Benchmark saya adalah tech giant. Saya jadikan itu benchmark. Oke, kamu melakukan siapa ini? Indonesia bisa nggak? Menuju ke situ. Itu. Ya. Bekal kemarahan 2 tahun itu cukup ya untuk membangun sebuah mimpi untuk mewujudkan bahwa Indonesia bisa. Oh iya, itu sangat cukup. Tinggal mencari algoritmanya aja. Karena itu tempatnya kayak buat namanya Bukit Algoritma. Di Sukabumi ya? Iya, kira-kira gitu. Dan sekarang ada perkembangan yang lebih maju kayak. Ya, kita coba kita dengan ngajak berbagai macam investor, kontraktor, kolaborasi untuk kembangkan bareng-bareng, dan ternyata mimpi kami itu bahkan ada cerita menarik, ada 1-2 konglomerat yang mengatakan, saya punya tanah 1.000 hektar, ayo dong bikin kayak seperti Sukabumi dong. Ada yang ngasih tanah 1.000 hektar, Mas Budi mana dikembangkan bareng-bareng. Jadikan tempat kami 1.000 hektar ini menjadi kawasan, di tempat lain 1.200 hektar. Oke. Tiba-tiba muncul
konglomerat pengusaha yang nggak pernah saya gauli dari dulu. Saya kan Nggak pernah jarang, kenal, ya. nggak pernah kenal. Saya aktivis lah. Melihat Dengar orang ada- miskin aja gitu kan saya digauli. Melihat ada inovasi ini, mereka connect, Mereka tiba-tiba lalu support. buying ideas, buying my ideas kan. Oke. Dan saya senang mereka ingin berhijrah menjadi perusahaan-perusahaan teknologi dan ingin go global, bukan sekedar jadi jago kandang. Saya senang. Mau saya itu memang begitu. Dan itu karena ide yang clear, ide yang solid, dan ketemu apa yang dibutuhkan dan yang diinginkan. Iya, tadi. betul. Masuk di sini. Nothing is impossible. Ya. Oke Mas Budiman, ini Siap. kita ngobrol panjang banget nih. Banyak banget ya. Saya udah dikasih kode beberapa kali bahwa Mas Budiman Oke. ada agenda Ada lain meeting, nih. ya betul Ya, ada meeting sorry. lagi. Tapi ini saya gembira banget dapat Siap. pencerahan dan beberapa hal mengkonfirmasi sih. Oke, koordinasi ya. Oke. Bahwa perjuangannya memang ada di satu garis. Nyambung, continue. Meskipun ya kelihatan orang kalau lihat kayak loncat-loncat ya, tapi ya memang Budiman begini nih. Punya 5 tadi apa 5 istilahnya? obsesi. Obsesi Obsesi, yang 5 obsesi. mewujud dalam beberapa hal dalam langkah-langkahnya ini. Ya, ya, ya. Makasih Mas Budiman. Makasih Wisnu Waktunya atas berdua jam. eksplorasi idenya. Ya, oke, Oke, sukses ya. thank Oke, you. selamat untuk semuanya. Selamat bekerja.